yakin bahwa Pak Yudi itu akan menang. Jadi kurang lebih itu saja. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Supaya tahu dulu latar belakangnya, kantor terbakar. Nah, di sana saya berjumpa sama Pak Yudi. Kita sama-sama kerja di kawasan industri. Sama-sama kita aktivis. Saya dulu juga bukannya aktivis, Pak Yudi juga aktivis. Waalaikumsalam. Saya kita kan partai kita menjadi salah atau tiga besar. Makanya saya jadi pimpinan DPRD Kota Batam, jadi pimpinan DPRD Provinsi, pimpinan Nah, pengalaman kami sebagai aktivis yang juga bisa juga pimpinan di bawah, juga menjadi pemilu, inilah yang akhirnya menjadi visi dan misi kami soal dulu di DPRD. Akhirnya saya tahu, Pak Yudi saya tahu, dan ini yang saya lakukan. Tadi sempat disuruh sama Pak Yudi, ini saya akan jelaskan dulu bahwasanya ternyata tugas utama daripada anggota dewan itu utamanya satu, yang paling utama, yaitu mewakili, lagi memperjuangkan untuk mengambil dana yang menjadi haknya masyarakat yang mau saya wakili, tentunya yang memilih saya. Masyarakat yang kemudian memberikan suaranya kepada saya sehingga saya duduk di dewan-dewan, maka saya punya hak mengambil atas nama masyarakat yang memilih saya anggaran yang ada di pemerintah. Pemerintah itu punya anggaran dua, anggarannya sendiri yang mereka bangun jalan, bangun sekolah, juga anggaran yang harus diserahkan kepada masyarakat. Nah, anggaran itu tidak bisa diserahkan langsung, harus melalui wakil-wakilnya. Nah, jumlahnya cukup besar, tadi Pak Yudi sudah sedikit menyinggung. Dinamakan anggaran itu yang 1 tahun sekali keluarnya, namanya anggaran, barangkali sudah tahu, pokil atau jasmas atau aspirasi masyarakat dan lain-lain, itu 1 tahun sekali. Ada anggaran lagi yang memang harus diserahkan kepada masyarakat, namanya itu adalah anggaran turun dapil atau reses. Jadi waktu saya turun berjumpa dengan masyarakat, itu saya tidak bawa kosongan. Saya sudah dibayari turun, dapat SPPD, tiket dibayari, hotel dibayari, tapi saya bawa uangnya masyarakat. Untuk saya datang, saya serahkan. Itu namanya adalah turun dapil atau reses. Nah, itu uang itu memang haknya masyarakat, itulah tugas kita selama 5 tahun. Dan ini banyak masyarakat yang tidak tahu. Dia tidak tahu, dia datang memilih, dipikirnya hanya sekedar main coblos sana, coblos ini, padahal apa yang menjadi tujuan pemerintah membuat pemilu dengan biaya pemilu supaya masyarakat itu bisa memberikan suara kepada wakil yang akan dikehendaki dan kemudian wakil itu bisa duduk. Kalau wakil itu nggak duduk, soalnya ya sia-sia, nggak punya wakil. Supaya wakilnya duduk, maka pandai-pandailah memilih wakil yang punya potensi untuk kemudian dia duduk dan terpilih. Umumnya sepakat. Saya hitungan tadi aja kapal kosongan, kalau di Kepri 20 M ya. Nah, Kepri ini 20 M, tapi untuk jadi anggota dewan di Kepri cukup butuh suara 20.000, bisa duduk jadi anggota dewan. Nah, kalau 20
20 M ini saya bagi 20.000, artinya satu suara 1 juta. Makanya ada RW tempatnya Pak Yudi yang dapat suaranya sampai 450 sekian main itu, dia dapat 450 juta setiap tahun. Awalnya nggak segitu, tapi dicoba percaya sekarang sampai terakhir dia dapat selama Pak Yudi menjabat di ini setahun sekali dapat 450 juta. Dan uang ini bukan terserah, terserah masyarakat mau diapakan terserah. Ini uangnya masyarakat, haknya masyarakat. Kita cuma disuruh mengawal supaya nggak turun campur. Anda mau buat apa terserah. Mau dipakai ada yang perikanan, beli kapal, ada yang usaha dan macam-macam. Nah kalau sekarang kita bicara saya di Jawa Timur itu saya dengar terakhir 30 miliar. Itu tapi suaranya kan besar di sini 100.000 untuk jadi anggota Dewan Provinsi. Berarti kalau saya bagi 30 miliar, satu suara 300.000. Nah kalau di sini saya bisa dapat misalkan 1.000 suara di lingkungan ini, maka lingkungan ini yang berada di Mas Heru ini punya hak 300 juta setiap tahun. Hak dan harus saya serahkan. Ya, Pak Yudi itu 100 miliar, saya bagi lagi, anggaplah sama lah ini supaya contoh aja. Suara untuk jadi DPR 100.000, berarti saya bagi 100 miliar, saya bagi 1 juta, sama juga bagi 1 miliar. Cuman ini setahun sekali. Tapi kalau reses, DPR nggak 3 kali, kalau saya cuma 3 kali provinsi. DPR 5 kali, supaya tahu ya, 5 kali nilainya saya pernah menjalankan, untuk saya jadi anggota DPD RI, 450 juta. Saya selalu datang ke tempat saya, dapil saya duduk, saya tanya, ini 450 juta. Sekalipun harus perlu di 20 titik memangnya. Saya pilih titik yang memang ada suara saya. Paling tidak yang suara kecil ya saya anggap, saya cari suara-suara yang memang basis saya selalu datang ke sana. Ini mau jawab memang 3 kali saya datang ya 3 kali saya tanya, mau jawab terserah. Ada yang akan dipakai buat bangun masjid, ada yang pakai dalam posyandu, ada yang itu bisa macam-macam kebutuhannya. Sambil merencanakan yang tadi, yang besar setahun sekali itu untuk tahun depan mau dibuat apa. Ini sebetulnya tugas utama anggota dewan. Kalau ditanya visi misi, ya ini visi misinya. Visi misinya bukan menjadi anggota yang amanah dan dipercaya, jujur. Itu apa namanya, jadi semua orang bisa. Tapi ada tugas utamanya kepada yang memilih, yang memberikan suaranya. Kebetulan suara yang diberikan kepada saya dan saya itu jadi, berarti masyarakat itu punya hak 5 tahun ini. Yang saya sayangkan kalau kemudian salah memilih orang yang nggak jadi, atau sebaliknya orang yang nggak kepilih hilang suaranya. Ya silakan, nah saya mudah-mudahan. Jadi ini yang perlu saya jelaskan supaya datang ke bilik pemilu itu tahu. Dan mohon doa sama Allah, mudah-mudahan suara yang saya berikan kepada si A, si B ini benar-benar bisa menjadikan si A itu terpilih supaya saya punya hak 5 tahun. Nah pertanyaan yang kedua, kan pasti banyak saya sering tanya gini, Pak, anggota dewan itu semua ngomong tok aja, kan yang benar. Kayak mobil mogok, habis di showroom, mobilnya jalan, dada yang turun ditinggal. Gitu, atau tidak pernah sekelas terlalu tidak pernah muncul lagi. Ya saya bilang manusia ada yang baik, ada yang jujur, ada yang jahat, ada juga. Saya tidak mau mengatakan saya ini baik atau Pak Yudi baik, tapi yang pasti satu, kami ini tidak akan terpilih berulang-ulang kali. Sampai Pak Yudi sampai 20 tahun kalau dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Bahkan saya katakan, kenapa Pak Yudi harus meninggalkan Kepulauan Riau, kemudian sekarang harus mencalon DPR RI? Karena mendapat tugas dari partai dan dianggap cukup Anda 20 tahun sudah menjadi tokoh lokal. Sudah saatnya menjadi tokoh nasional. Saya sudah pernah menjadi tokoh nasional. Tahun 2014-2019 saya ke DPD. Nah, Pak Yudi belum pernah. Nah, sekarang Pak Yudi ditugasi oleh partai untuk menjadi tokoh nasional, maka diminta mencalonkan DPR. Ada beberapa daerah yang dianggap oleh partai itu harus mendapatkan kursinya yang tadinya tidak hilang, salah satunya di sini. Tapi kenapa Pak Yudi milih Lumajang Jember? Ya karena istrinya orang Lumajang, orang Jatiroto, maka dia pilih Lumajang. Kebetulan juga ini ditargetkan oleh partai menjadi tahun 2014 Anang Hermansyah yang jadi di sini. Tidak tahu kenapa tiba-tiba Anang Hermansyah itu meninggalkan, dan ini kan juga tidak baik. Artinya orang tidak boleh meninggalkan, kemudian kayak kabur, tidak bertanggung jawab.
Yang mudah-mudahan dipayungi tugas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Kabupaten Jember kepada PAN. Itu tadi alasan, jadi saya sebagai alasan kenapa tidak tiba-tiba, karena tadi ditugaskan oleh partai untuk jadi tokoh nasional, lalu kemudian disuruh memilih, ya kebetulan karena istrinya orang Lumajang, dia pilihlah Lumajang ini sebagai tempat dia memperjuangkan untuk menjadi tokoh nasional. Nah saya ini sebetulnya setelah di DPD saya sudah berhenti, umur saya sudah 60 tahun Pak, saya sudah 61 tahun, sudah saya ingin istirahat, jadi saya sibuk di dunia usaha, karena anak-anak saya sudah mulai kuliah. Nah tiba-tiba sahabat saya ini nongol, dan teman saya ini nongol di sini, dia ngomong, dia cerita mau maju dari Lumajang lah ini, saya juga sama dia, sampai terakhir dia bilang, coba kita bareng-bareng kayak dulu di Batam, kita sama-sama berjuang di sini. Ya saya namanya juga ini kawan dan sama-sama berjuang, ya sudah, bismillah saya mau. Siapa tahu kalau kita nanti partner, karena sudah biasa bekerja sama, maka kita bisa maksimal. Maksimal apa? Buatkan aturan mainnya. Oh mau dipakai misalkan tadi saya bilang ada yang mau buat beli kapal, ya berarti harus ada kelompok nelayan di sini. Ada mau buat misalkan untuk usaha, ya berarti harus ada kelompok IKM atau kelompok operasi di sini. Atau mau dibuat pertanian, harus ada kelompok petani. Kita buatin aturannya, kita buat badan hukumnya. Dari mana? Uang restitusi bisa dipakai untuk membuat badan hukum ini. Jadi sebenarnya nggak perlu keluar uangnya dipakai untuk membuat badan hukum. Setelah badan hukumnya berdiri, tahun depannya sudah bisa diterima. Sebetulnya itu harusnya saya tidak mau berbicara mulu-mulu. Ada 11 anggota Dewan Provinsi dari Lumajang Jember, ada 8 anggota DPR mewakili Kabupaten Jember. Harusnya setiap tahun ada 800 miliar anggaran turun buat masyarakat di Kabupaten Jember dari pusat, ada turun anggaran 330 miliar dari Provinsi Jawa Timur buat masyarakat. Harusnya itu terasa kalau memang disalurkan dengan benar. Ya, saya tidak mau mengatakan jalannya, banyak kawan-kawan saya juga. Tapi yang saya buat komitmen satu, ini banyak Pak Heru, ini kan tangannya Pak Heru ya. Yeah. Dan kemudian Pak Heru segala macam. Saya siap Pak Heru menjadi jaminannya. Kita nggak akan main potong-potongan, Pak. Ya, tidak akan ada potong-potongan. Dananya dapatnya sekian, saya kalikan suaranya sekian, dapatnya sekian, utuh nih. Mau dipakai apa terserah. Siapa kontraktornya pilih dewe. Tidak usah pakai, karena ini kita anggap ini haknya masyarakat pemilih yang itu diwakilkan kepada kita untuk mengambilnya. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala bismillah ma nawaina syu'rillah. Yang sebelahnya mohon maaf, ini dari Darungan ya Pak Soal ya? Ya, ini yang betul di sini. Lagi penting loh. Saya memantapkan untuk memilih orang-orang yang memang benar-benar oke jalan, tidak hanya komdo tadi. Itu saya pilih pentolannya ini. Ya, ini ketua-ketua geng semua ini. Nah, yang 2 orang itu dari Darungan sudah siap
jalan Suyam Gerilya, yang sebelahnya saya nggak kelihatan. Itu pendatang baru yang kemarin malam baru saya rayu, mempan ternyata itu perwakilan dari Kali Dilem. Ya, saya harus mengobok-obok Kali Dilem, ternyata belum kesentuh. Ya, belum kesentuh. Mohon maaf. Yang sebelahnya baju batik ini adalah pengusaha tebu yang temannya itu se-Kabupaten Lumajang. Yang sebelahnya ini Pak RT. Kalau Pak RT sekali dawuh sudah oke. Jadi kalau misalkan nanti perolehan suara kecil, Pak RT saya bunuh dulu. Kalau yang ini, yang pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng ini perwakilan dari Padang, Lumajang, naik gunung ya. Insyaallah, beliaunya sudah siap mengarungi Padang. Yang pakai jaket Mas ini dari Wonorejo, nggak ada orangnya sama sekali. Yang ini dari Sukodono, Mas Hadi. Ini sudah siap duel dalam artian karena memang dia dipinang oleh 3 partai. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa otak. Marilah kawan, mari kita kabarkan kita kegenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan bawah tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية الجسد وزيادة في العلم والرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وفرج اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو والنسب. ربنا ظلمنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم يسر لنا يا الله، طول عمرنا يا صحة والعافية في طاعة الله. اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة والمدينة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Saya tidak punya siapa-siapa, artinya perlu saya ceritakan kronologisnya kenapa ini retaknya terlambat. Tadi sudah dibuka bahwa dia masih Juta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, muda desa tak kerja. Mereka dirampasnya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan pasca
bisa